Haleluya, terpuji nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah live streaming pada hari ini, saudara sekalian. Kami menyapa saudara yang setelah hadir. Ada shalom saudara sekalian. Shalom, kita berikan tepuk tangan sama-sama yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia pada hari ini. Bersama-sama dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat kasih dan kebaikannya pada saat ini. Oleh itu mari sama-sama siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau teduhkan hati kita sama-sama saudara. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami telah mengecap, kami telah melihat betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, bait-Mu yang kudus, untuk membawa segala pujian, sembah kami kepadamu Bapa. Sebab dengan apa lagi ya Tuhan, dapat kami balas kasih-Mu, selain kami bawa pujian kami Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, hari ini mari Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Biarlah ketika kami datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan, ada anugerah Tuhan yang akan dilimpahkan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan lesu, beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya hari ini Tuhan Yesus yang akan nyatakan kuasanya terjadi bagi setiap kami. Yang sakit akan sembuh, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sungguh kami mengucap syukur sebentar, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang akan dimimpin langsung oleh gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus, Kau nyatakan melalui pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, membawa segala pujian kami, sembah kami dan syukur kami Tuhan. Bertatalah ya Tuhan dalam setiap ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersama-sama kita siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi pada Tuhan. Haleluya. Mari saat ini sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan penuh rasa syukur buat segala pujian-Mu, sembah-Mu kepada Tuhan saat ini. Mari buka hatimu jemaat Tuhan, katakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat, erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
Kami nyatakan betapa ajaib Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, Kau menenun diriku, serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Panggil namanya Yesus, sahabatku. Kami angkat wajah, kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mengangkat wajahku memandang, oh syukur bagi-Mu, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu, Yesus, sahabatku. Sama-sama kita bangkit beriakan pujian kita. Mari nyatakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, angkat tangan, oh, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Kita berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Biar musik memuji nama Tuhan. Yesus, Kau setia sampai
wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Tuhan Yesus, sahabatku. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu, Tuhan, di sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, Yesus, sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun, nyatakan tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku, yang setia, yang setia selamanya. Hanya Kau yang setia, Yesus, Immanuel, selalu beserta Tuhan, tak pernah tinggalkan hidupku. Oh, yang selalu ada dalamku. Dalam keadaan apapun dalam hidup kami, Tuhan, Kau yang selalu ada bagi setiap kami, Kau yang selalu setia menjaga kami, melindungi. Oh, beriku pertolongan, beriku kekuatan, Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, makasih Yesus.
begitu besar kasih-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang begitu baik, setia, dan tidak pernah sekalipun tinggalkan kami anak-anak. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami begitu mengucap syukur, berterima kasih. Semua sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak akan pernah takut melewati setiap badai-badai yang harus kami hadapi. Karena kami punya Engkau Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami. Kami pandang kemuliaan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus yang senantiasa berikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang kudus. Kami begitu mengucap syukur Tuhan, kami percaya saat ini juga Tuhan Yesus sediakan kemenangan besar bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau jadikan setiap kami menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Ini yang kami percaya Tuhan, ya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri istirahat dengan nama Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, bersukacitalah. Karena kita percaya hati yang bergembira adalah obat, amin. Apapun sakit penyakit kita dengan kuasa minyak dan anggur pasti disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Come on, Tiberias.
Angkat suara kita dengan sukacita. Kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Cuma Tuhan, katakan, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan kepada kiri kanan kita, amin Tuhan. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Hanya di dalam Yesus kami percaya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari jemaat Tuhan yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia, bersukacitalah karena di dalam Yesus kita menerima pengharapan, amin. Di dalam Yesus kita menerima kekuatan. Yang percaya katakan haleluya. Come on. Yay. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Music. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Hanya di dalam Tuhan kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang dahsyat, saudaraku. Haleluya. Kita percaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang begitu luar biasa, amin. Dimanapun jemaat Tuhan berada, percayalah mujizat masih bisa terjadi sampai saat ini. Dengan kuasa minyak dan anggur, kita tidak akan pernah dirusakkan. Yang percaya bisa bilang amin, saudaraku. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersatu di dalam doa, saudaraku. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Hanya oleh darah Yesus kami disempurnakan. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Bahkan dihapuskan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang kami rasakan di hari ini Tuhan. Kami masih bisa angkat tangan kami untuk menyembah Tuhan. Mengatakan Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau menenun diri kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami masih bisa pakai mulut kami untuk mengatakan dalam Yesus kami bersaudara. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur karena masih ada sukacita yang kami rasakan dalam hidup kami Bapak. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan predikat kepada Pak Pariaji sebagai juru bicaramu di kerajaan surga. Bahkan kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberikan perintah langsung kepada Pak Pariaji untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Telah dibuktikan,
Di gereja Tiberias begitu banyak mujizat terjadi. Bahkan begitu banyak orang yang menyaksikan program live streaming gereja Tiberias Indonesia, mereka juga disembuhkan. Kami percaya hari ini mujizat akan terjadi juga dalam hidup kami. Engkau yang mengatakan kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Hari ini kami raih janji Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus yang sakit pasti disembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus yang terbeban berat pasti diberikan kekuatan. Dengan kuasa darah Yesus kami percaya mujizat Allah pasti terjadi dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari buka hati kita saudaraku. Angkat tangan kita dua-dua. Mulai sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sama-sama kita katakan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh darah Tuhanku, sumber membasuh kudusku. Kita sambut kebenaran firman Tuhan bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari kita berdoa. Kita meraih firman Allah yang berkata, apabila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Yesus, Engkau hadir berkati mereka. Engkau hadir agar mereka diberkati, bebas dari virus corona, bebas dari penyakit, bebas dari resesi. Berkati mereka, keluarga mereka sehat, dan acara ini juga direlay online ke setiap rumah tangga yang ikuti acara ini. Engkau hadir setiap rumah tangga mereka untuk memberkati mereka agar tidak seorang pun rumah tangga mereka, keluarga mereka kena virus corona. Kami tolak virus corona. Demikian juga yang kedua, berkati rumah tangga mereka agar mereka tidak ada yang sakit. Kami cabut kutuk sakit, kutuk berjalan, tidak kena resesi, tidak kurang. Berkati keluarga mereka menjadi warga surga. Doakan mereka punya rumah di dan di surga. Engkau yang beri perintah kepada hamba untuk membawa jemaat ke ruang maha suci, karena Engkau mengatakan nama seorang martir Yohanes. Maka setiap rumah tangga yang ikuti acara ini, masyarakat mereka sebagai warga surga, agar mereka diundang untuk pesta di kerajaan surga, agar mereka di dunia tidak sakit-sakitan, tidak miskin bangkrut, tidak kena virus corona. Kami serahkan setiap rumah tangga mereka menjadi warga surga yang akan diundang pesta di kerajaan surga. Berkati mereka, kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Acara ini saya berikan tema dari ayat ini, yaitu ayat di Matius 20. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu yang menyatakan, aku bukan untuk minta dilayani, tapi untuk melayani. Melayani bukan saja sekedar Anda tujuh dunia, melayani juga untuk nyebus nyawa Anda, akan nyawa Anda surga. Saya adalah orang yang diberi karunia Tuhan sangat indah. Orang mau mati Tuhan kasih tahu, orang masuk alam roh Tuhan kasih tahu, orang yang ke surga pun saya bisa tahu kalau saya dusta digorok setan hari ini. Maka itulah penting-pentingnya Anda perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan melayani sekedar
yaitu misalkan nebus dosa Anda, tapi Anda imani, melayani segala keperluan hidup Anda. Bahkan saya dapat mengatakan dari pengalaman hidup saya, orang kan perlu pengalaman dengan Tuhan. Orang perlu. Tuhan itu juga pakai manusia untuk nubatin orang. Tuhan juga milih manusia untuk menerangkan pada orang. Misalkan ayat ini tadi, Tuhan datang untuk melayani. Melayani apa? Bukan saya melayani Anda ditebus dosamu untuk ke surga, tapi juga melayani apa? Program hidup Anda, karir pendidikan Anda, termasuk karir hari depan Anda. Tapi Anda punya program. Saya punya pengalaman. Saya dulu menurut teori nggak mungkin saya sekolah ke luar negeri atau sekolah tinggi. Tetapi saya percaya ucapan Tuhan yang cari kerajaan surga semua ditambahkan. Karena waktu SD kelas 5, bapak saya meninggal, dirampok habis, tinggal ibu saya nggak bisa nyekolahkan saya, maka dalam posisi seperti itu, saya berkata Pak Ibu, karena Ibu ngajar Bapak, ke surga sulit, kalau terpleset bisa masuk ke jurang maut, ke neraka. Maka saya ngomong seenaknya saja, Ibu, kita nyembah Allah yang tinggi, yang punya surga. Kita minta, kita orang yang menderita, masa Tuhan tidak perhatikan. Kita ini minta ke surga, gak mau ke neraka Tuhan. Temukan kami Tuhan, dari orang yang pendiri agama yang gampang menuntun ke surga, yang mau nuntun kita, korban untuk kita. Artinya apa? Setelah saya berkali-kali dialog dengan ibu bahwa kita lah tidak mau ke neraka, kita ingin ke surga, minta Allah Maha Tinggi, betul-betul bahwa kita tidak, keluarga saya, keluarga ibu, dulu nggak ada yang Kristen, tapi disayang Tuhan, dicobai Tuhan. Maka kami disayang Tuhan, karena apa? Kita cari Allah yang punya surga. Jadi yang terpenting, masuk surga itu gampang. Anda nyembah Allah yang punya surga, aku ingin ke surga, itu kan gampang. Ucapan saya direkam di surga, soal dituntut, maka itu Anda gampang ke surga. Allah yang punya surga, Allah Maha Tinggi, kami ingin masuk surga, kan gampang. Maka Anda mau ke surga gampang, minta masuk surga. Terus terang bilang nggak mau ke neraka. Justru karena ucapan itu, saya percaya, saya belum pernah baca kitab yang dikatakan apa? Kalau kita cari kerajaan surga, semua ditambahkan, termasuk karir Anda, pendidikan Anda, hidup Anda, termasuk katakanlah mau cari surga. Maka itulah saya percaya, waktu saya SD sudah keluar dari sekolah, karena nggak punya bapak, keluar dari sekolah, tapi setelah saya nyebut alamat tinggi surga, pasti Tuhan tuntun saya, walaupun saya tidak tahu mana yang berkata cari kerajaan surga semata. Saya bisa ditambahkan, kenapa? Saya bisa punya tekad, saya harus sekolah tinggi harus sampai SMA, sekolah tinggi tidak beasiswa, bisa makan tidur. Maka saya berjuang, bahkan saya dapat berkata pada Anda dulu waktu kecil, saya akan sekolah ke kota. Karena tinggal di kota, saya pasti bisa sekolah. Di mana perlu saya jual koran, saya mau cari BS, saya punya iman BS sendiri itu. Betul, saya bisa sekolah, akhirnya bisa sekolah. Ya selesailah sampai SMA. Target saya SMA, saya setelah itu saya harus sekolah apa? Sekolah beasiswa. Yang makan tidur zaman saya dulu, kalau Anda pandai cerdas, nilainya rata 9, bisa beasiswa. Itu makan tidur, dapat gaji lagi. Target saya tercapai. Saya persatuan atau saya ditambahkan, saya bisa sekolah tinggi, bisa sampai ke Amerika dan sebagainya. Artinya apa? Artinya apa? Karena saya tekad cari kerajaan surga. Artinya apa? Kita ini diperhatikan Tuhan. Karena kita nyebut Bapa di surga. Jadi seperti kita nyebut Bapaknya, seorang Bapak perhatikan pendidikan kita. Seorang Bapak perhatikan karir kita. Maka Tuhan perhatikan pendidikan karir saya. Kenapa? Saya punya program karir saya. Harus sampai sekolah tinggi. Tuhan kabulkan sampai sekolah tinggi. Program saya selesai masuk sekolah tinggi, makan tidur, dan betul terkabul. Kemudian apa? Suatu hari saya bisa di chairman perusahaan raksasa, chairman perusahaan besar dan sebagainya, terkabul. Jadi Anda kemukakan, Anda ajar anakmu, saya punya program.
Saya punya program setelah berdiri sendiri. Saya harus jadi nanti umur 40 tahun, saya chairman perusahaan besar. Saya pernah chairman perusahaan Jepang dan sebagainya. Maka saatnya berhasil. Kemudian chairman perusahaan bank dan sebagainya. Artinya terkabul. Dan yang terakhir, saya umur 50 tahun sudah di surga. Saya punya iman, umur 50 tahun saya sudah di surga. Setelah saya di chairman direktur, saya tinggal di gunung untuk ketemu Tuhan. Itu program saya. Dan saya tercapai, saya tambahkan sebelum umur 50 tahun. Saya digandeng malaikat ke surga. Menghadap Tuhan Yesus. Kalau saya dosa hari ini, para zikor, surga ini, Anda boleh punya program, cita-cita. Tapi yang utama, cari kerajaan surga. Mungkin Anda tidak kenal yang punya surga, tapi yang punya surga mengalami saya. Anda kedua malaikat menghadap surga. Saya digandeng malaikat kemana? Ke surga. Tersungkur di depan Tuhan Yesus. Kalau saya dusta, para setan neraka ini. Jadi betapa indahnya Anda punya program, karena Anda diberkati, cari kerajaan surga ditambahkan. Dan sebelum menonton, saya sudah menghadap Tuhan di surga, tersungkur, nggak mampu melihat kemuliaannya. Jadi Anda harus perhatikan, cari kerajaan juga, semua ditambahkan. Termasuk Tuhan berkata apa? Yaitu dikatakan, aku menebus dosa manusia. Sehingga Tuhan melayani kita sampai kita masuk surga. Sekali lagi, pelayanan terakhir Tuhan agar mengundang Anda ke surga. Dalam arti, Tuhan katakan apa? Ya, dengan rumah bagi Anda. Maka saya biaya satu lagi di sini, di Markus 10. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan datang ke dunia, yaitu melayani kita, melayani kebenaran hidup kita. Sekali lagi Anda harus percaya, cari surga Anda semua kebenaran hidupmu, pendidikanmu, karirmu, bahkan saya tidak ngajar anak kelimpahan, ngajar apa? Tuhan Yesus katakan, beri rezeki yang cukup. Saya percaya ucapan Tuhan Yesus, kita ini beri kami rezeki yang cukup. Itu program saya. Tuhan pasti kecukupi saya, tidak kurang. Misalkan saya nggak pernah pengen rumah ke Jakarta, saya bisa punya rumah bagus di Kebayoran, bisa rumah bagus, gratis lagi, gratis, bukan beli. Mobil pun boleh pilih, punya mobil nggak beli mobil, bisa beli pakai mobil. Maka itu sekali lagi, Tuhan tahu keperluan hidupmu, karirmu, hari depanmu harus punya imani. Maka saya sebagai orang yang dulu kecil pikir nggak ada harapan, tapi karena saya cari kerajaan surga, tidak mau ke neraka, maka program saya itu dimutrakan di surga. Maka Tuhan tuntun karir saya, pendidikan sekolah tinggi, sampai ke Amerika dan sebagainya, kan luar biasa. Padahal nggak saya punya iman, suatu maju. Maka sekali lagi, itu kalau Tuhan mengatakan bahwa saya pengelani, nyerahkan nyawanya, nebus Anda, maka kita ini, menurut teori, kita ini, hukum Tuhan mengatakan apa? Kalau orang dihukum mati, atau sebelum hukum mati itu, digantung, disalibkan. Maka Tuhan datang ke dunia melalui nyerahkan nyawanya, disalibkan, nebus dosamu, agar Anda tidak sakit, tidak miskin, agar Anda tidak kena virus corona, agar Anda tidak menderita. Saya punya iman, harus dapat Yesus tolong. Anda ada suami anggur, Anda pasti bisa mengatasi. Karena pengalaman saya, orang keluarga di Purinda, keluarga di Puringan yang nyembah patung, ya dia sakit corona, dikasih perjuangan, bisa sembuhkan. Maka dua saya, Anda bebas corona. Harus punya iman, karena sudah banyak yang menyaksikan. Tapi kalau Anda percaya Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus, angkat roti yang nebus dosaku, yang penting aku angkat perjamuan, Anda ulang lagi, ya ada Yesus, darah
perjanjian yang baru yang beri kami pengampunan dan mengangkat segala dosaku, menebus dosaku. Maka itulah kalau Anda nyebut pakai perjamuan, Anda ucapkan singkat kalau Anda percaya. Bukan. Kenapa? Tuhan Yesus ditombak, ditikam, disalibkan untuk nebus dosa. Nah, kalau dosa saja ditebus, Anda tidak ke neraka, kenapa penyakit yang sebenarnya buktinya apa? Orang di Amerika, di LA, saya kirim dia dihukum kena 5 tumor besar, akan divonis mati. Bayinya mati, saya kirim perjamuan, kamu sembuh keluar rumah sakit. Sampai Ibu Vera, anaknya, putrinya seorang pendeta Ibrahim, juga saya kirim perjamuan, kamu keluar rumah sakit karena dia mau dioperasi, ada kanker, anaknya sebelah kanker, kamu sembuh dan betul sembuh. Dua-duanya disaksi di Nias dan di Tarpi. Jadi betapa, karena biasa saya ada kesaksian usaha-usaha itu, tapi sekarang kita sulit ketemu orang, saya pun ingin jumpa pada Anda, tapi kan saya udah umur, maka saya kurangi perjumpaan. Dokter pun negur saya nggak boleh keluar-keluar, terpaksa saya melayani secara online seperti ini. Tapi Anda percaya, sudah banyak bersaksi sembuh melalui acara online ini, tapi Anda imani, maka Tuhan Yesus nebus, mengatakan nebus dosa Anda, agar Anda tidak mengalami maut. Sebutkan kalau Tuhan buat peraturan, hukum Taurat, kalau orang dihukum mati digantung harus disalibkan, yang sepadan hukum mati disalibkan, maka Tuhan itu mengganti ayat ini, maka dia disalibkan. Jadi sengaja ayat ini saja kepada Anda, supaya Anda jelas kenapa kita orang kesan aneh nyembah Allah yang disalibkan. Tapi bukan itu, digantung untuk mati dan bangkit. Surga, bukti surga. Sekali saya perhatikan yang mau di surga. Ketemu Petrus digandeng Nabi Yesus. Kalau saya dosa neraka, saya tidak mampu melihat kemuliaannya, saya tersungkur. Saya dipinta Tuhan kembali, pasti kamu berusaha mati, kembali bumi. Mohon Kristus yang besar penuh kuasa menyerukan Anda, tapi yang suci berpikir, suci berkata berbuat untuk bisa masuk surga. Jadi ayat ini saya ulang kembali, ayat ini penting yaitu di Ulangan 21. Anda perhatikan di zaman perjanjian lama, zaman dulu, hukum Taurat mengatakan kalau orang dihukum mati digantung atau disalibkan. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajuskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Jadi hukum Allah namanya perjanjian lama, hukum Taurat. Kalau orang dihukum mati, sepadan dihukum mati itu digantung, disalibkan, ditombak, ditikam, numpahkan darah. Maka itulah Yesus ke dunia melayani untuk nebus dosa manusia, nebus dosa Anda. Saya pun kadang-kadang ingat Tuhan hamba tidak layak ditebus. Saya pun terus terang nggak ada dosa. Saya pun waktu digandeng Tuhan surga, kemasuk saya berlutut cium Tuhan hamba tidak layak di sini. Hamba layak ditebus. Kalau juga harapan Anda kejar raja juga dimasuki di sana rumah untuk Anda. Tapi kalau Anda duniawi, terlalu duniawi, banyak salah dosa, ada dia muni, tapi ada yang tempatnya sederhana di Taman Eden. Anda kalau mau Eden, Anda tetap tua, kalau di manusia Anda tetap muda, maka perlu punya orang Anda tetap muda, Anda akan punya rumah di surga. Lagi ayat tadi menggambarkan firman Allah. Dulu mengatakan orang dihukum mati, ditumbak, ditikam, disalibkan. Orang yang sepadan hukum mati ditikam.
Artinya kita ini tidak tahu kita hukum apa kita timpa, tapi yang penting Tuhan disalibkan untuk mengganti Anda dan saya. Maka saya bersyukur, kadang-kadang saya menangis, Tuhan, hamba tidak layak Engkau tebus, ampuni dosa hamba. Hamba ingin nebus dosa hamba, ingin nebus, tapi kata Tuhan sudah begitu baik sama kita. Maka bagi Anda yang ada Yesus, jangan tinggalkan. Saya dulu juga mau keluarga ibu nggak ada yang Kristen, orang Padang. Keluarga saya Jawa juga nggak ada yang Kristen. Mana ngerti Yesus, nggak ada yang tahu. Tapi kami keluarga disayang Tuhan, disayang Tuhan apa? Bisa dipandang Tuhan, bisa digandeng ke surga dan sebagainya. Karena kami berjuang, Tuhan yang mati ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Sederhana kami mintanya, dan saya ingin ketemu yang punya surga, dan betul ketemu yang punya surga. Sekali lagi, maka Anda berjuang, bersyukur atas kasih Tuhan. Maka Anda percaya Yesus ditumbak tikam, menyerahkan tubuh darahnya agar Anda tidak mengalami virus corona. Kalau Anda punya iman sejak mula, virus corona timbul. Kalau Anda minta berjaman dari tebas, pasti kamu sembuh. Tapi ya otomatis orang itu periksa diri, kalau berdosa ya bertobat dulu. Baru jadi kalau merasa berdosa, kena tobat dulu, minta ampun dosaku, kesalahanku Tuhan, saya bertobat tidak berdosa lagi. Jadi caranya minta ampun, untuk sembuh juga bertobat. Tuhan, kami mohon diampuni dosaku, kesalahanku, kami bertobat melak segala dosa, yang suci berpikir, berkata dan perbuatan kita. Jadi ada firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa apa? Bahwa orang dihukum mati, digantung, disalibkan. Maka Yesus ke dunia, yaitu datang ke dunia untuk disalibkan, untuk mengganti Anda agar Anda dan saya tidak disalibkan. Ini saya sampaikan karena banyak orang nonton, nggak saya dengar dari Jeffrey, dari beberapa orang, bahwa ada banyak yang ingin nonton acara saya yang saya dulu nggak Kristen, acara saya bagaimana ke surga, ingin tahu bagaimana tubuh darah Yesus, karena punya berita ada minyak anggur enggak diusahakan. Maka kalau saya punya iman, kenapa? Minyak anggur itu kuasanya besar yang tiada taranya. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Anda, menggantikan Anda ke Anda tidak disalibkan. Anda tidak tahu, jadi pertama sakitnya kalau orang ditumbak, ditikam, disalibkan, ditumbak, ditikam, menumpahkan darah. Mari kita bersyukur. Anda yang ada Yesus, jangan tinggalkan. Anda tanya, Tuhan, apa engkau yang punya surga? Terus terang, Tuhan, hamba ingin tahu, apa engkau yang punya surga? Jumpai saya. Kalau Anda suci berpikir, berkata, Anda dijawab Tuhan. Pengalaman saya demikian. Tuhan juga pakai pengalaman orang, tapi pengalaman saya orang yang Tuhan saya bertobat sejak dini. Karena sejak dini saya cari surga, walaupun saya tidak tahu namanya Yesus, tapi itulah saya cari kerajaan surga. Dan betul semua ditambahkan, termasuk karya, termasuk pendidikan. Betapa indahnya. Anda juga kalau kata keluarga sederhana, Anda minta Yesus, semua diberikan. Jadi pengalaman saya nggak pernah beli rumah, kecuali istri lain saya sejak kecil belum pernah beli rumah, dapat rumah gratis, mobil gratis. Pengalaman saya itu, kalau Anda cari Yesus, semua ditambahkan, termasuk keperluan rumah tanggamu, keperluan hidupmu sehari-hari. Bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa Anda? Jadi proses nebus Tuhan dihina, disalibkan, ditombak, ditikam. Ini betapa mengerikan. Dan Yesus nebus dosa kita. Mari kita bersyukur pada Yesus. Maka Anda yang ada Yesus, jangan lupakan. Karena Anda saya beritahu, ada firman Tuhan mengatakan begini, malaikat Allah saja yang melayani surga, yang dosa dilempar ke neraka, dilempar dalam kegelapan. Malaikat saja yang ciptaan Tuhan melayani di surga berontak. Firman Tuhan mengatakan dilempar ke lautan api, tempat kegelapan. Itu malaikat. Maka itulah sebenarnya pada kita jangan dosa salah. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Maka saya melihat bagaimana Yesus nebus dosamu, dosaku. Bagaimana Anda korban untuk Anda, melayani Anda sampai menyerahkan nyawanya. Anda perlu tahu,
Yesus itu melayani kita sampai menyerahkan nyawanya. Maka baca ini di dalam Lukas 23, ini gambaran yang terakhir Tuhan Yesus menjelang, yaitu menyerahkan nyawanya, ada orang juga diselamatkan. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengajak dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian firman Tuhan. Jadi betapa Yesus telah disalibkan untuk kita. Anda renungkan, Anda boleh tanya Tuhan, apa betul gue salibkan? Tapi Anda suci berpikir, berkata dulu perbuatanmu. Anda bertobat dulu. Karena saya waktu memang bertanya ingin nyembah Allah yang punya surga, ingin masuk surga. Saya memang dalam waktu itu menderita sengsara. Dirampok, bapak ditangkap Belanda, disiksa sehingga wafat. Saya ingat itu, menangis betapa yaitu menderitanya keluarga kami dahulu, karena bukan saja perampokan tapi juga tidak tahu bagaimana sampai bapak saat ditangkap Belanda, disiksa dan sebagainya, yang saya lihat sendiri sampai mengerikan. Maka mungkin karena hati kita hancur, ya Tuhan lihat hati kita hancur, kasihan, maka Tuhan kabulkan kata-kata ucapan kami dengan ibu. Akhirnya ibu pun dijumpai Tuhan Yesus suatu hari. Tuhan Yesus datang ke ibu saya dan berkata, "Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga." Jadi jangan orang bulan-balik istilah Tuhan Yesus. Dari mulut Yesus langsung datang pada ibu dan saya, "Aku Yesus Kristus," artinya Yesus yang nebus dosa Anda. Tuhan Allahmu yang punya surga, yang punya surga. Jadi ajaran surga, yang punya surga. Orang belum ngomong pun seperti tadi, yaitu ada dua orang Tuhan disalibkan. Ada kiri kanan dua orang. Yang sebelah kiri mengucap Tuhan, tapi yang sebelah kanan itu pun punya sejarah. Saya pun nambah sejarahnya, namanya agak lupa yang sebelah kanannya, yaitu waktu Yesus bayi dibawa ke Mesir, maka lewat suatu gua, ya ada anak kusta ini yang sebelah kanan nih, yaitu kalau dia ketika itu masih kecil, maka bekas mandinya ibunya, ya namanya Dismas namanya, itu ngambil air bekas mandinya, dia orang besar pasti diurapi sembuh dari kusta itu kutu. Maka akhirnya juga dia ketemu Tuhan, selamatkan, maka selamatkan. Akhirnya Tuhan katakan, hari ini juga orang ini cuma berkata, "Tuhan jangan lupakan aku." Coba, "Tuhan jangan lupakan aku kalau kamu kembali sebagai raja." Langsung dijawab, hari ini juga
kamu bersamaku di Taman Firdaus. Artinya karena orang dosa tingkahnya ada di Taman Firdaus sebelum ke Basusi. Maka orang ini pernah sembuh dari kusta. Kalau baca sejarahnya, maka juga pernah ketemu Tuhan waktu kecil. Maka kenapa dia juga diselamatkan sekali lagi. Kalau dia tidak punya surga, nggak akan berkata, kamu hari ini bersamaku di Taman Firdaus. Jadi Anda renungkan, ada yang baru pertama kali dengar Yesus, ialah Yesus nebus dosamu, disalibkan untuk memenuhi hukum Taurat yang lama. Karena kalau tidak dipenuhi hukum Taurat itu tetap berlaku sampai sekarang. Orang mati disalibkan, orang yang dosa besar juga disalibkan. Betapa mengerikan. Karena Tuhan pernah datang pada suatu saya minta pensiun, minta pensiun, Tuhan sudah capek. Maka Tuhan datang pensiun, maka tutori berjujuran, lihat pasti aku lakukan untuk kamu. Jadi Tuhan lakukan untuk kita, dia disalibkan, numpahkan darah, termasuk di mahkota duri. Karena Anda yang pegang ucapan Yesus, Anda rasakan di mahkota surga. Yang kelas masuci ada mahkota di surga. Maka saya nggak berani pensiun karena apa? Tuhan datang pada saat di mahkota duri untuk kamu pasti. Jadi saya, bukan untuk saja, untuk Anda yang setia, suci, berbuat memegangkan, Anda punya mahkota di kerajaan surga. Jadi Yesus membuktikan, ditangkap, disalibkan, dihina, ditombak, ditikam, disiksa, sampai hancur tubuhnya, numpahkan darah. Itulah kalau tubuhnya dihancurkan, Tuhan mengatakan, inilah tubuhku untuk memberi keselamatan. Tuhan mengatakan, inilah darahku yang mengampuni dosamu, bahkan yang bangkit kamu hari kiamat. Saya pun kalau memberikan percaya, inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, darah yang menyelamatkan Anda. Jadi sekali lagi kita ini bersyukur pada Tuhan, karya salibnya bukan sembarangan. Maka bisa dibuktikan Yesus hidup bangkit. Maka kepada Anda yang ingin jumpa, Anda sederhana, saya bisa dijumpai Tuhan. Kalau Anda yang baik bisa, saya bisa Tuhan, bisa digandeng surga. Kalau saya dusta kenaka, saya bisa digandeng surga. Saya pernah menghadap di surga, dijemput malaikat, temani Petrus, tersungkur. Saya nggak mau melihat kemuliaannya. Saya tersungkur, nggak bisa berdiri. Saya tersungkur. Tuhan mengatakan apa? Pasti kamu belum saya mati. Kembali ke bumi, nyerukan orang harus suci pikir, perbuatannya seakar untuk surga. Jadi seruan Tuhan untuk lewat saya nyampe kepada Anda harus suci berpikir, berkata, perbuatan. Kalau Anda ingin surga tetap Allah Maha Kudus, maka Anda harus suci. Kalau Anda nggak suci, nggak bisa. Anda jatuh bangun dosa, ya gimana you mau surga? Karena Tuhan yang mau cari apa? Tuhan Maha Kudus, Anda punya kudus. Anda ingin ke surga, satu, kuduslah hidup Anda. Kalau Anda tidak bisa hidup kudus, Anda renungkan nggak bisa ke surga. Jadi saya beritahu Anda bahwa saya pernah sama Aristoteles. Suatu hari ke rumah sakit Pondok Indah jam 1 malam, mendoakan orang gede, orang yang punya bank besar. Maka jam 1 malam, saya gandeng Aristo masuk kamar, yaitu ICU. Tiba-tiba Tuhan negur saya, pasti jangan pegang dia, jangan pegang, jangan doakan. Saya bilang, Aristo, kita nggak boleh doakan orang itu. Katanya mau masuk neraka. Saya gandeng suku pojok. Orang itu koma, orang itu koma. Jadi Tuhan mengajar saya bagaimana proses orang ke neraka, orang itu koma, udah nggak bisa gerak, keluarga nangis semua karena sudah tinggal detik-detik terakhir. Tapi tiba-tiba dia bangun, bangun, bisa berlari apa dikejar setan, Jadi terakhir sebelum rohnya keluar, dia sudah masuk alam roh sedikit kali, dia lihat setan, bisa lari-lari kejar setan. Kurang lebih 7 kali saya hitung. Dia berteriak meraung, mengerikan, mengerikan. Diterkam setan. Jadi proses orang mati, Tuhan ngajak saya sampai waktu itu lihat orang diterkam setan. Suatu hari pun saya betul-betul masuk alam roh, waktu dijemput malaikat, maka malaikat Anda ke dalam Yesus hidup suci, malaikat jemput Anda,
saya kalau dusta ke neraka. Maka saya begitu Allah dijemput malaikat. Maka ada teman saya tuh, orang yang ya saya pandang baik, kenal baik mas saya, tapi dia memang kekayaannya nggak terkira tuh. Tapi dia dikejar setan, muter-muter kejar setan. Kalau di alam roh itu nakutkan. Malaikat nyebut saya cuma satu. Tapi kalau setan nyebut orang rame-rame keroyokan so. Maka saya bilang malaikat, tolong itu teman saya itu tolong. Malaikat bilang, saya tugasnya nyebut warga surga untuk dia ke surga. Orang itu bukan warga surga. Jadi orang nggak warga surga, so maka berjuang Anda warga surga. Kalau Anda warga surga, punya malaikat jaga Anda. Tapi kalau Anda bukan warga surga, masuk Allah mengerikan sekali. Jatuh bangun diinjak-injak setan, dilepas lagi, dipermainkan, ditendang siang-siang. Lebih di waktu mau masuk ke, kalau saya dusta ke neraka ini, waktu mau masuk lubang neraka, so, dia teriak meraung, dipermainkan, diucek-ucek tuh. Maka sekali lagi ada ayat sebenarnya mau saya bagian lupa saat sebut, tapi ada yang mengatakan bahwa malaikat saja yang disayang Tuhan diciptakan. Kalau dosa, yaitu dilempar neraka kegelapan, itu aja malaikat yang dosa akan diadili. Maka kalau kita katakan dosa yang malaikat disayang Tuhan, tapi zaman ini kalau Anda percaya Tuhan sayang pada saya, kalau kita tobat jangan dosa, maka Anda punya malaikat jaga Anda. Anda menang setan. Dan satu hal saya beritahu, Tuhan ngasih segampang. Kalau ada minyak setetes minyak urapan, setan enggak bergabung. Setan hanya takut pada minyak urapan. Maka waktu saya diberi kuasa minyak, mulai setan berungun dari saya. Apa sih jangan siksa saya? Jadi rupanya kalau Anda nyiksa setan gampang, pegang minyak urapan. Karena minyak itu muliakan Anda, muliakan Allah, maka minyak ini dan anggur dan minyak tidak diusahakan. Jadi kembali sekali lagi, itulah kembali kalau Anda kalah roh, mengerikan. Setan nunggu orang yang enggak warga surga. Anda boleh tanya Tuhan, kalau Pak pasti dusta ke neraka, sekali lagi Anda berdua, Pak pasti dusta dilempar neraka. Jadi kalau kita nanti masuk perjamuan kudus, maka ini ayat terakhir, yaitu Yohanes 6, 4:51. Yohanes 6 ayat 47-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda terima perjamuan, terima tubuh Yesus. Tuhan jangan tangan, barang saya makan tubuhku, aku akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Anda warga surga, Anda boleh tanya, betul? Kalau pasti dosa neraka. Atau tanya Tuhan, kalau Anda baik, suci, berkata perbuatan, Tuhan pasti jawab. Saya pun diajar Tuhan berkali-kali tentang bisa kembalikan, pasti kembalikan. Karena saya seorang martir, karena hanya seorang martir punya kuasa mengatakan inilah tubuh Yesus, di mana dengan minyak anggur Anda dan saya tidak pernah dirusakkan. Sekali lagi, dengan minyak anggur tidak dirusakkan karena Tuhan mengatakan barang siapa makan tubuhku minum aku, dia akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka secara ini sudah Anda jelas, karena banyak orang Kristen pun kadang-kadang masih tanya berjani. Tapi Tuhan beritakan saya, yaitu di kitab Mika yang gambar apa? Kalau menyambut Allah yang maha tinggi, yang ada sejak purba kali itu dengan 1002 Paskah, artinya perjamuan, artinya berkali-kali. Kemudian bulan minyak, artinya kalau minyak enggak terbatas berkali-kali. Maka itulah saya punya tugas, ternyata apa? Minyak anggur
tidak dirusakkan. Sekali lagi, minyak anggur tidak dirusakkan. Jadi Tuhan ngajak saya kembali masih kuasa minyak anggur, istilah Tuhan tiada cara mengaumi. Maka Anda dengan minyak anggur orang mati bangkit. Kalau soal bayi enggak terhitung 25 lebih di seberang benua aja sakit bayi yang mau mati saya kasih dibangkitkan sekali lagi dengan minyak anggur. Anda tidak mendustakan Anda. Kalau Anda imani, Anda tidak kalah oleh virus corona. Imani. Rumah Anda kalau berkati minyak pun nggak ada virus corona. Kalau Anda punya iman itu, maka sekali lagi nanti perjalanan kudus, Anda terima tubuh Yesus. Anda punya iman. Anda lepas dari segala kutuk penyakit, Tuhan angkat di atas kayu salib. Anda punya iman yang berdoa. Karena susah alami sendiri, saya dulu tidak ngerti. Ngerti. Pengalaman sampai dipunis mati, kanker otak, dokter 2 tahun mati. Kalau dioperasi pun hasilnya 2%. Saya pernah dipunis operasi ke Eropa. Akan 2%, saya nggak pergi. Akhirnya saya tidak sengaja berjalan kudus, disembuhkan. Saya tidak pernah sakit. Kalau sakit itu sangat menderita. Bahkan saya waktu mau keluar negeri ke Amerika, dites badan saya, tidak memeriksa ke Amerika. Berarti ini saya nggak diterima. Tapi dengan kepandaian saya rubah-rubah, kayaknya bisa pergi. Karena saya dipunis juga nggak sehat, juga paru-paru nggak sehat dan sebagainya. Jadi kalau Anda terima tuh, Anda punya iman, segala kutuk saya lepaskan, termasuk Anda tidak kena virus corona. Tugas saya mengembalikan kuasa minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Maka sekali lagi nanti waktu perjalanan terus kita baca, ada minyak anggur, Anda dan saya tidak akan dirusakkan. Ada minyak anggur, Anda bebas virus corona. Kalau Anda percaya, tapi ternyata ada orang-orang nggak percaya juga bisa sembuh, maka saya kembalikan kepada Pak Jeffrey. Saatnya kita akan segera masuk dalam sakrament perjamuan kudus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, siapkan hati kita saudaraku dengan kuasa minyak dan anggur. Kita tidak akan pernah dirusakkan. Percayalah, setiap kita akan menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, sambut kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Katakan, tubuh dan darah-Mu tercurah. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Gembala Sedang Gereja Tiberes Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Kita sambut kuasa tubuh dan darah Yesus. Sempurnakan hidup kami. Mengapa kita selalu ada minyak anggur? Karena perintah Tuhan mengembalikan firman Tuhan. Maka Tuhan perintahkan kita setiap beberapa ada perjalanan minyak urapan agar enggak rusakan. Untuk perjanjian kita baca di Yohanes 6:48. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan tubuhnya darahnya, yaitu untuk kekal di surga. Anda perlu tubuh darahnya, tapi juga Tuhan saya ada kuasa besar. Maka itulah kalau Anda yang begitu penting sakit keras, boleh kasih nama Maristo. Saya bisa doakan, yaitu yang betul sakit keras. Jadi ayat tinggal berapa dengan tubuh daya Anda dan saya, yaitu akan hidup kekal surga di kerajaan surga. Maka beberapa orang yang
masuk nama pada saya akan saya doakan sewaktu ada jadwal nanti ada 2 ya. Maka kita masuk bersama Kudus. Kami mengucap syukur kasih-Mu tanpa Engkau yang rela ditumbak, ditikam, disalibkan untuk kami, agar kami jadi warga surga, agar kami diampuni, diselamatkan, agar kami juga bebas dari kutuk sakit penderitaan. Di tanggal roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai yang baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, dan perbuatanku. Kami bebaskan dari kutuk maut, kutuk sakit, dan penderitaan, agar kami tertera sebagai warga surga, dan bagi hari kiamat akan bangkit dari kiamat masuk kerajaan surga. Yang kedua, berkati dari ujung rambut, ujung kaki kami sempurna, tidak bikin, tidak bertiku. Kami tolak kebutaan mataku sempurna. Kami tolak bodoh anak muda yang pandai cerdas, akan lulus ujian, akan selalu pandai cerdas, punya roh the biggest. Kami tolak kebutaan mataku sempurna, mulutku ada kuasa, ada mujizat. Kami 2, jantungku sehat, tidak pernah dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, juga ginjalku sehat, tidak dioperasi, ginjalku sehat, jantung sehat, tidak pernah dioperasi, pencernaan sehat. Kami 2, lever limpa sehat sempurna, empedu bangsa sehat sempurna. Kami 2, agar kami dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna. Kami tak kutuk sakit dan penderitaan. Kami telah gagal setelah penyakitku disembuhkan. Kami 2, lepas dari virus corona, bebas dari maut dan penderitaan. Ialah roti dari surga, ialah tubuh Kristus. Di tanggal tahun ini, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus yang tertumbah di atas kayu sebagai penjang baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatan kami telah dosa, setan-setan, dan berkati keluarga yang kudus, jadi warga surga, dipersiapkan masuk kerajaan surga. Kami telah percabulan dan perzinahan, kami telah poligami, kami telah bercerai keluarga kita semua jadi warga surga, dan bangkit dari kiamat masuk kerajaan surga. Berkati tidak mikir dan tidak bertiku. Kami telah bodoh pelupa, anak muda pada jas selalu sucian, mulut kedua rapi, penuh kuasa mujizat. Mataku semua kami telah kebutaan, jantungku sehat, tidak dioperasi. Kami siapun sakit jantung, sembuh, tidak akan dioperasi, agar jantung mereka sehat semua. Yang sakit liver sembuh, tidak sakit liver tidak operasi, juga paru-paru sehat, tidak sakit paru-paru. Kami doa agar ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi, liver sempurna, pita suara yang baru, juga urapi kami semua Tuhan, ginjal kami sehat sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi, peredaran darahku sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, juga tidak darah manis. Kami telah diabetes, berkati kami semua ini. Kami telah kanker, tumor luka, kami telah tercover demi operasi, tidak pikun. Kami doa agar penyakitku semua ini. Doa masing-masing sembuh sakit Anda. Mas-mas, mereka Tuhan yang perhatikan saya ini juga Ibu Teni, berkati Tuhan Teni Rudi, berkati semua yang
jantung sehat, dia sembuh. Ini tidak karena diperiksa dokter yang lain, supaya periksa dokter lain, dia tidak dioperasi, tidak sakit jantungnya pergi semua dengan darah Yesus, darah kebangkitan kehidupan. Juga Ibu Ella berkati supaya levernya sehat, tidak akan dioperasi, disembuhkan. Siapa yang sakit disembuhkan. Bagus juga, semua tidak terkapar di ICU, itu diberikan. Siapa yang sakit jantung sembuh, siapa yang sakit lever sembuh, siapa yang sakit paru-paru sembuh. Yang sakit usus sempurna, tidak dioperasi. Ibu Ella sembuh, tidak sakit di usus, berkati. Apa sakit Anda masing-masing? Mari bersama-sama dalam nama Yesus kami berdoa, dengan darahnya kami diurapi, disembuhkan, sucikan, jadi warga suka. Perusahaan Ibu akan perintahkan lebih dari roti mana, jangan roti 40, satu nasi, makan tidur di padang gurun, agar kami semua sehat semua. Yang kedua, di padang gurun 40 tahun, selalu berjubah kesucian, yang percaya hidup suci, hidup yang kudus. Kami telah percabulan persidangan dari keluarga kami telah perjalanan, juga keluarga kami berkati Tuhan, agar kami semua akan hidup suci. Keluarga kami jadi generasi majikan, kehidupan roh gagal, roh mesin bangkit kami telah ratakan. Kami doa, berkati kami, keluarga kami, tidak seorang pun kena virus. Kami telah virus. Bangsa kami diberkati, tidak kena virus. Bebaskan kami dari resesi ekonomi. Kami telah gagal, miskin bangkrut. Kami berkati seluruh kecukupan. Kami doa, kami disembuhkan hari ini. Segala penyakit sudah sembuh, sudah diangkat. Di atas kausnya inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Tuhan perintahkan minumnya urapan, maka penting minyak ini di dalam Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang katakan apa? Sebelum untuk berpesta suruh katakan, beri padaku minyak pelumas untuk memandang kepada Allah. Maka Daud yang katakan apa? Aku diurapinya untuk sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Untuk pesta suka katakan, beri padaku minyak. Maka untuk memandang kepada Allah, kita Tuhan katakan sebelum suatu hari sebelum katakan apa? Tubuh kasih minyak untuk persiapan penguburan. Di mana ada Injil, saya punya berita Tuhan langsung kembalikan kuasa minyak apa? Kita angkat minyak ini. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam minyak apa? Untuk muliakanlah, muliakan kami, agar kami mulia. Segala dan minyak mengurapi kami, agar kami jadi berkasih, agar kami diurapi. Lepas dari kutuk sakit penderitaan, kami tidak sakit, tidak operasi, tidak miskin juga. Aku tidak kena virus corona. Kami telah setan dan kuasa gelap, setan berlutut di kaki kami. Kalau Anda pakai minyak urapan, minyak ini punya kuasa yang bukan penyakit, usia setan. Diurai berkati Anda oleh semakin sakit, maka Anda punya iman disebutkan, bahkan Anda punya usaha yang maju, proyek maju, ada minyak, Anda dimenangkan.
Anda doa bagi yang sakit, Anda doa untuk bagi yang sakit oleh yang sakit, Anda disembuhkan, termasuk Anda boleh ngasih proyek Anda, orang yang proyek ratusan kilometer pun bisa dimenangkan, orang yang katakanlah 5 juta lebih dolar bisa pakai minyak 1 put yang Anda pegang bisa dimenangkan tuh. Doa masing-masing. Tuhan berkati Ibu Ella sembuh, akan sembuh, khususnya sempurna sembuh, tidak dioperasi. Juga Bu Teni Ludi berkati Tuhan supaya jauh sehat. Supaya Ibu Teni periksa ke dokter lain supaya dia Tuhan tolong sembuhkan, tidak akan dioperasi. Bu Teni sembuh sehat sempurna. Juga Bu Agus sembuh sehat, tidak akan di ICU. Dan juga berbagai keluarga Pak Anggo selalu sehat sempurna, keluarganya punya rumah di bumi, rumah di surga. Kami tidak ada gangguan setan kuasa gelap, dilindungi dalam nama Yesus. Kami doa, kami diurapi sucikan agar berkati selalu Tuhan. Kami di pekerjaan indah, gedung baru, gereja yang baru, zaman resesi ini pun bisa bertambah gedung. Maka urapi Tuhan semua berjalan lancar, tidak ada yang ganggu kuasa gelap. Dan siapa yang sakit Anda sembuh hari ini. Siapa yang sakit, Allah sekali sakit, Anda sembuh. Oleh semua sakit, Anda sakit keras suatu hari bilang sama itu, Anda biar sama saya doakan Anda. Berkati juga keluarga Pak Dharma, keluarganya, anaknya sehat, pandai, anak sempurna sehat, keluarga yang mereka diberkati. Maka setiap orang yang dua bagiannya disembuhkan dengan sakit tidak akan dioperasi, tidaklah sakit yang mereka sakit ginjal semua disembuhkan, yang sakit jantung sembuh tidak dioperasi, supaya dia periksa dokter lain sampai dokternya yang lama putus operasi. Di sana kalau ada dua resminya, Anda periksa dokter lain. Kalau doktermu yang lama, berapa kali saya suruh periksa dokter lain. Kalau dokter yang lama pegang file Anda, maka Anda periksa dokter yang baru. Anda tidak perlu cerita sakit apa, periksa aja. Pengalaman saya begitu. Saya dulu pun di Singapura pernah langsung difonis dokter mau dioperasi jantungnya. Saya kaget, saya pindah. Ternyata nggak apa-apa. Saudara hati-hati, kadang-kadang medis kan Anda perlu Anda periksa dokter yang alternatif. Dalam nama Tuhan yang biarkan yang udah kami, dalam nama Bapa, Putra yang biarkan yang udah kami, supaya berkat suka kesemuanya kami, sepanjang abad diam di rumah Tuhan. Kami dua berkati karya usaha kami, ampun kami telah miskin bangkrut, tidak sakit, kami telah segala kutuk ursuna, keluarga kami besurna, bangsa yang berkati agar besurna. Selamatkan bangsa kami, tidak akan resesi, kami diurapi sebagai berkat suka sepanjang masa diam di rumah Tuhan dalam Yesus. Inilah miaraban. Saya serahkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang kami sayangi Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang Tuhan beri, anugerah kebaikan Tuhan menyertai. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan setiap hari, double berkat kuasa mujizat bersama seluruh keluarga besar dipelihara diberkati Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Haristo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Kami doa berkati semua jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus setiap jemaat-Mu, dari anak-anak muda sampai juga orang-orang dewasa, bahkan yang lansia senior diberkati dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Lina bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Inpa Andre, diberkati Tuhan. Ibu Pingkan bersama keluarga diberkati. Pak Fedro diberkati bersama keluarga. Bapak Sugianto Halim bersama keluarga diberkati Tuhan. Anak-anaknya juga diberkati berhasil. Kami berdoa berkati jemaat-Mu, Tuhan Yesus berkati pekerjaan usaha bisnis, berkati juga semua yang
melayani. Evangelis Glenn Immanuel, berkati juga Sony Saragi. Tuhan memberkati bersama keluarga. Berkati backup singers, Ibu Fania Masaki bersama keluarga. Juga rekan-rekan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, yaitu Bapak Catur, Imam Musik, bersama semua rekan-rekan diberkati Tuhan. Berkati juga tim media kami, Bapak Edison, Bapak Boas, Pak Ruben, Pak Musa diberkati. Pak Darwin, Pak Wawan diberkati Tuhan. Tim event, Elhan bersama rekan-rekan diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan yang Tuhan berikan agar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang paling rendah di jamaah Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik, tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah. Berkatnya yang indah luar biasa menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tetap jaga kesehatan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan demikian ibadah kata saya, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Shalom Gereja Tiberias Indonesia.